Apa sih yang kita inginkan untuk masa depan desa? Warga desa yang sehat, pendidikan yang berkualitas, pendapatan yang meningkat dan merata, lingkungan desa yang tetap lestari, desa aman, nyaman, dan damai berkeadilan. adat dan budaya desa terlindungi. Semua itu adalah cita-cita kita bersama melalui SDGs Desa. bergabung dengan seluruh warga Sibi. Melangkah maju, mewujudkan cita-cita bersama. Desa-desa di Indonesia telah menapaki kemajuan. Butuh kebayaan yang tetap terjaga. Fasilitas di desa semakin baik, pendidikan dasar akan tetap kita tidak boleh lengah, sebab masih banyak tantangan yang menghadapi. pengangguran pemuda desa Harus diatasi. Penurunan kemiskinan desa harus lebih cepat lagi. Kebakaran hutan harus dihentikan. Kekerasan terhadap perempuan harus dihilangkan. Pekerjaan-pekerjaan yang belum usai Ini harus kita tuntaskan. Jadi, mari berdiri. Mari berdiri. Mari berdiri sebaris, berjajar bergandengan tangan, melukis kuntul baris, Mewujudkan cita-cita kita bersama. dan pastikan tidak ada satupun warga desa yang tertinggal di belakang. mari membangun Indonesia dimulai dari desa. 18 tujuan untuk mewujudkan desa yang lebih baik. Salam bahagia kerabat desa Indonesia. Tanpa terasa kita sudah sampai di penghujung pekan ini, hari Jumat. Yang agenda rutin kita sebenarnya adalah pendamping bertanya, Pusdatin menjawab. Tapi karena pagi ini masih dalam proses recovery, Gus Ivan sedang ada mendapatkan rezeki COVID, jadi ini, dan saya kemarin sudah berusaha untuk menghubungi beberapa pihak yang kita harapkan untuk bisa hadir untuk menjawab beberapa pertanyaan yang beredar di grup. Saya sudah inventarisasi beberapa pertanyaan yang ada di grup, kemudian saya coba kirimkan. Alhamdulillah waktunya bersamaan dengan kegiatan yang lain, mulai dari Pak Jajang, Pak Yusra, kemudian Gus Malik, kemudian yang terakhir kita ke Pak Sukoyo, tapi kebetulan mereka belum bisa bergabung, jadi kemudian saya mencoba menginisiasi pagi ini, jangan sampai kita juga nggak ada acara, oleh karenanya kita membuat atau menggelar topik Desa WiFi menjawab tantangan akses internet di daerah tanpa sinyal, GSM. Jadi ini ada salah satu produk dari TV Desa, jadi saya manfaatkan untuk itu. Tapi sebelum ke materi, saya mohon berkenan Mas Ali untuk bisa dan teman-teman semua bersama-sama mari kita mendoakan supaya Gus Ivan segera pulih, segera kembali sehat beraktivitas, sehingga pagi kita selalu punya warna yang berbeda karena dengan kehadiran Gus Ivan di sarapan SDGs, alhamdulillah kita semua mendapatkan banyak pencerahan, banyak informasi yang pastinya ini memberikan manfaat untuk teman-teman, kerabat desa, dan pendamping desa. Mas Ali, mohon berkenan memimpin doa bersama-sama supaya mungkin tidak harus 14 hari, cukup seminggu atau cukup 5 hari sehingga kita bisa berkumpul kembali dengan Gus Ivan. Silakan Mas Ali. Untuk kita mulai. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim.
ala hadaniyah wa kullu niyatin sholihah. Kita semua menadahkan tangan. Mudah-mudahan apa yang kita doakan pada pagi hari ini diajabah oleh Allah Subhanahu wa taala. Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanirrahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Allahumma shalli 'ala sayyidina Muhammadin fil awwalin. Allahumma shalli 'ala sayyidina Muhammadin fil akhirin. Wa barik wa sallim wa radhiyallahu ta'ala an kulli sahabatin Rasulillahi ajmain. Alhamdulillahirabbil alamin hamdan na'imin hamdan syakirin hamdan yuwafi ni'amahu wa yukafi majidah. Ya Rabbana kal hamdu kama yanbaghi li jalali wajhikal karim wa 'azimi sultanik. Allahumma shalli 'ala sayyidina Muhammadin salatan tunajjina biha min jamil ahwali wal afat wa taqdi lana biha jamil hajat wa tutahhiruna biha min jamil sayi'at wa tarfa'una biha indaka ladarajat wa tuballighuna bi aqsal ghayat min jamil khairati fil hayati wa badal mamat innaka sami'un qaribun mujibud da'wat wa yaqdil hajat. Allahumma inna nas'aluka al-'afwa wal 'afiyata fid dini wad dunya wal akhirah. Allahumma ja'alna ya Allah wa ja'alna ra'isul fusdatin ya Allah fi salamah wal afiyah wa sihah innaka ala kulli shay'in qadir. Allahumma ya Allah, Allahumma ya Allah, Allahumma inna ya Allah. Ya Allah ya Rahman ya Rahim anta syafi isfina ya Allah, isfi ra'isul fusdatin ya Allah, isfi stab kemenlesa ya Allah, anta sifa la sifa illa sifauka ya Allah. Allahumma bihaqika fa'inzat iknina hamal kida hamim hinsat himayatuna mimma nakhaf hamim tanzul kitabi minallahil azizil alim ghafiriz zambi wa qabilit taubi sadidil iqabi jitawli la ilaha illa wal masir. Bismillah ya Allah, ihfatna ya Allah, ihfatna ya Allah, ihfatna ya Allah, ihfat raisal fusdatin kusifan ya Allah minal bala'i wal balaya wal afati wal ahad wal baqiyat bihaqi Musa wa Isa wa bihaqi Dauda wa Zakaria wa bihaqi Ismaila wa Yahya wa bihaqi Idris wa Sisa wa bihaqi Sayyidina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa li jamil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Ya Allah, ya Rahman, perkenanlah kami ya Allah. Berilah kami petunjuk agar kami senantiasa dapat berjalan di dalam jalan-Mu ya Allah, sehingga apa yang kami kerjakan mendapat ridho-Mu ya Allah. Ya Allah, berkahilah kepada kami kesehatan. Berikanlah kami kekuatan jalan menjalani tugas ini ya Allah, agar apa yang kami kerjakan menjadi suatu amal ibadah di sisi-Mu ya Allah. Ya Allah, ya Rahman, ya Rahim, kabulkanlah doa kami di pagi hari yang suci ini ya Allah. Seandainya dosa kami, kesalahan kami menjadi penghalang terkabulnya dosa kami ini, ampunilah dosa kami ya Allah, dosa para pemimpin kami, dosa keluarga kami, innaka ala kulli qadir. Rabbana hablana min azwajina wa dzurriyyatina qurrata a'yun waj'alna lil muttaqina imama. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Bi fadlika subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam, terima kasih Mas Ali. Oke, kita akan berlanjut. Matur nuwun, Mas Ali sudah membantu membimbing kita untuk berdoa bersama untuk keselamatan kita bersama. Semoga Gus Ivan juga segera dipulihkan atau Amin. Amin ya Allah. diberikan kesehatannya. Terima kasih Mas Ali. Kita berlanjut pagi hari ini. Jadi kerabat desa, salah satu yang kemudian kita cermati adalah bahwa
kebutuhan akses internet ini menjadi penting. Jadi ada beberapa pertimbangan bahwa tidak bisa melakukan daily report tiap hari karena memang terkendala akses internet, bukan karena tidak bisa belanja kuota data, tetapi lebih karena memang wilayah kerjanya. Seperti kemarin kita mendapatkan teman-teman dari Maluku kemarin itu dari desanya sinyalnya kurang bagus dan seterusnya. Pagi ini saya sudah mengundang tim dari Desa WiFi, Mas Yudi Cahyadipura. Ini mungkin beberapa teman yang mengikuti Akademi TV Desa juga sudah pernah ketemu, karena kebetulan beliau selain yang bertanggung jawab atau yang menjalankan Desa WiFi ini juga punya hobi atau punya kesenangan untuk berbagi ilmu. Jadi kalau di Akademi TV Desa kita panggilnya coach, tapi kalau di pagi ini kita nggak panggil coach karena memang agendanya bukan sebagai coaching, tidak sedang coaching. Saya menyapa juga teman yang salah satu yang selalu mengawal perjuangan awal sarapan SDGs, Mas Madong. Saya lihat tadi ada Mas Madong. Nggak ada ya? Kayaknya tadi ada Mas Madong. Ada. Udah angkat tangan. Dinas PMT. Pagi Mas. Matur nuwun sudah berkenan bergabung, luar biasa. Pagi Gus, Mbah Nun, sama-sama. Dan Gus segera pulih kembali Gus. Kita amin. Ini amin ya rabbal alamin Gus. Teman-teman, ini salah satu yang tokoh yang ikut mengawal merintis berjalannya sarapan SDGs Desa. Terima kasih Mas Madong dari Kabupaten Buleleng yang selalu mendampingi kita di awal-awal acara kita. Oke, kita langsung saja ke Mas Yudi untuk bisa berbagi cerita ini. Desa WiFi mungkin hampir setahun kemarin sudah kita luncurkan, kemudian ada update produk baru nih sepertinya yang mungkin perlu disampaikan ke teman-teman, karena memang mungkin ini bisa menjadi solusi untuk di wilayah-wilayah yang memang secara khusus ada dalam program promo mungkin ya. Program promo dari teman-teman di Pacific Satellite Nusantara. Silakan Mas Yudi. Selamat pagi kerabat Desa Indonesia. Terima kasih Pak Koco. Alhamdulillah pagi hari ini kita bisa ketemu lagi. Ya, memang betul tadi yang disampaikan oleh Pak Koco bahwa saya jadi aktivis TV Desa nih. Selain di Akademi Desa, kebetulan saya juga memang menangani Desa WiFi. Ini adalah program yang digagas memang TV Desa dengan PT Pacific Satellite Nusantara untuk bisa melayani desa-desa yang memiliki keterbatasan akses untuk layanan internet. Dan kebetulan memang mungkin sudah 2 bulan ini kita sudah jalankan paket istimewa, paket khusus dari Desa WiFi, di mana harga koneksinya itu hampir setara dengan seluler, di mana harganya per gigabyte itu per giganya itu Rp10.000. Walaupun memang terbatas, hanya berlaku di area Sumatera, Jawa, sama Nusa Tenggara, tetapi mudah-mudahan ini juga bisa menjadi atau menjawab kebutuhan dari teman-teman di desa. Karena sekarang kan segala sesuatu serba online, yang dibutuhkan adalah akses internet. Nah, apa kabar desa-desa yang memiliki keterbatasan akses? Sebetulnya memang pagi ini saya juga sudah coba mengundang dari desa yang sudah menggunakan Desa WiFi, testimoninya nanti seperti apa, mudah-mudahan bisa bergabung, tapi sampai
detik ini yang bersangkutan belum bisa dihubungi, karena memang kemarin itu Pak Koco, Indonesia itu daerah yang sangat berkontur ya, bahkan di Jawa Barat saja kemarin kami temukan ada beberapa desa Jawa Barat bagian selatan terutama itu masih ada desa-desa yang kesulitan akses karena letaknya itu pegunungan terus turun lagi ke lembahnya di bawah, kebetulan dikepung lagi oleh bukit sehingga sulit sekali akses di sana. Bahkan mungkin kalau Bapak Ibu melihat di berita gitu ya, ada yang nyari sinyal handphone sampai ke pinggir jurang atau naik-naik ke pohon, itu saya saksikan sendiri kemarin di Jawa Barat pun memang masih ada yang seperti itu. Dan alhamdulillah dengan kita coba masuk penetrasi ke area-area tersebut, membawa misi agar desa-desa tersebut bisa merdeka akses internet sesuai visi misinya juga TV Desa juga untuk mencerdaskan teman-teman di desa nih agar bisa membuka keterbatasan akses. Alhamdulillah kemarin kurang lebih di Jawa Barat itu ada sekitar 20 desa yang bisa kita fasilitasi untuk mendapatkan fasilitas internet, sehingga itu jadi seperti pasar malam Pak Koco. Area rumahnya itu karena sudah ada akses internet di situ, masyarakat bisa mengakses dengan WiFi. Nah, di situ memang ada anak kecil yang main game, ada juga yang Zoom online meeting dengan sekolahnya, dengan guru-gurunya, ada juga yang dipakai untuk jualan di marketplace, dan lain sebagainya yang terkait dengan koneksi internet. Mungkin juga bisa dipakai untuk online atau interaktif di SDGs desa atau program-program TV desa yang lain. Nah, saya kaget luar biasa kondisinya di Jawa kemarin masih ada yang seperti itu, bahkan ketika dipasang itu ada yang sampai sungkem-sungkem Pak Koco, karena memang selama ini kondisinya ya begitu, dan bahkan ada yang ketika pas dipasang, Pak ini saya harus bayar berapa lagi? Oh enggak, sesuai dengan harga saja, saya bilang tidak perlu ada kelebihan apa-apa, termasuk ke teknisi yang melakukan pemasangan, karena itu memang sudah termasuk biaya segala macamnya, itu sudah termasuk dengan pemasangan dan lain-lain, sehingga tidak perlu lagi ada tambahan karena teknisinya itu sudah dibayar dari alokasi biaya pemasangan dan pengiriman. Kurang lebih seperti itu. Saya mohon izin untuk bisa share screen mungkin sebentar. Ini membahas sedikit, mudah-mudahan bisa mengingatkan kita kembali bahwa Desa WiFi hadir untuk penyebaran akses internet desa melalui tol langit ya. Saya kebetulan sehari-hari berdinas di Pacific Satellite Nusantara, tetapi karena ada kerjasama dengan Desa WiFi, jadinya saya juga bertanggung jawab di Desa WiFi ini bersama tim saya yang lain. Nah, sedikit dan sekilas tentang Pacific Satellite Nusantara. Pacific Satellite Nusantara itu sudah 30 tahun memberikan akses telekomunikasi, dan bulan ini kami berulang tahun, dan mudah-mudahan dari pencapaian yang mungkin sudah lumayan lama berkecimpung di dunia pertelekomunikasian di Indonesia, mudah-mudahan semakin banyak masyarakat Indonesia yang bisa terlayani dengan baik. Dalam bisnisnya Pacific Satellite Nusantara ini sesuai dengan namanya, kita fokus di bisnis satelit dan berdiri tahun 1991. Kemudian dalam perjalanannya kita mengelola satelit sampai alhamdulillah pada tahun 2019 PSN memiliki satelit sendiri dan dibangun dengan konsep dan gagasan, dan banyak sekali anak bangsa yang terlibat di dalamnya. Jadi ternyata bangsa Indonesia ini mampu, karena secara sejarah satelit di dunia pertama kali itu kalau saya tidak salah hadir tahun 69. Indonesia itu termasuk negara pertama yang memiliki satelit, karena
Kalau saya tidak salah Indonesia meluncurkan satelit pertama itu tahun 71 atau 72. Dan ahli-ahli satelit Indonesia itu jadi dulu Pak Koco itu menjadi referensi ahli-ahli satelit dunia dan seringkali diundang ke luar negeri untuk sharing tentang ilmu persatelitan. Karena sekali lagi Indonesia termasuk negara pertama yang memiliki satelit. Leluhur kita atau pendahulu kita memang sangat luar biasa. Selain teknologi militer yang memang luar biasa saat itu yang kita miliki pas awal-awal Indonesia merdeka, pendahulu kita juga ternyata sadar bahwa Indonesia adalah negara kepulauan dan berada di Ring of Fire atau jalur gunung api, sehingga selain terdiri dari ribuan pulau, kontur daerahnya pun berbukit-bukit. Nah, ini yang menyebabkan salah satunya akses telekomunikasi susah merata ketika itu menggunakan jalur fiber optik atau radio biasa. Sehingga memang pendahulu kita mungkin berpikiran, dan itu tepat sekali, bahwa Indonesia membutuhkan layanan satelit agar bisa masyarakatnya mungkin bisa mengakses layanan interkoneksi atau layanan internet yang sama baiknya dimanapun kondisinya. Karena ketika kita bicara satelit, otomatis selama masih ada langit, itu masih bisa connect ke satelit. Dan itu pun yang mungkin Desa WiFi lakukan sehari-hari. Tidak lelah-lelahnya kita terus kampanye, karena masih banyak sekali daerah-daerah di luar sana yang memang masih memiliki keterbatasan. Dan visi misi kami adalah menjadi penyedia satelit broadband terbesar di Asia setelah China. Jadi mungkin insya Allah 1-2 tahun ke depan Pacific Satellite Nusantara mulai melebarkan sayapnya keluar Indonesia. Karena ternyata di luar Indonesia juga masih banyak yang memerlukan layanan itu, dan mudah-mudahan kami sebagai anak bangsa bisa menjawab bahwa bangsa Indonesia bisa juga memiliki karya dan ekspansi keluar Indonesia. Nah, untuk saat ini kami memiliki satu satelit Nusantara 1 yang diluncurkan di tahun 2019. Posisinya kebetulan ada di 146 derajat. Di petanya ini 146 derajat ini posisi satelitnya tetap tepat berada di atas Papua. Kemudian 2020 kami bekerja sama dengan Indosat untuk mengganti satelit Palapa, tetapi mungkin kita ketahui bersama bahwa dalam peluncuran terjadi kegagalan atau malfungsi roket yang ketiga, sehingga akhirnya satelitnya meledak dan tidak bisa digunakan. Akhirnya slot 113 ini adalah slot keramatnya Indonesia, karena satelit ini kan posisinya itu diatur oleh regulasi internasional. Dan kalau tidak diisi terus-menerus slotnya kosong, ini bisa diambil oleh negara lain. Alhamdulillah Indonesia masih bisa mempertahankan slot 113 yang dulu ditempati satelit Palapa yang legendaris itu. Tapi mungkin nanti akan dilanjutkan oleh konsorsiumnya dari Telkom. Kemudian tahun 2022 rencananya kami akan meluncurkan satelit multifungsi. Ini adalah satelit yang dibangun khusus untuk melayani Indonesia, yang nanti akan dikelola oleh Bakti, Badan Aksesibilitas Telekomunikasi Indonesia. Jadi satelit multifungsi ini khusus untuk Bakti, karena PSN Group sebagai kontraktor pemenang di tendernya Bakti, dan mudah-mudahan satelit ini juga bisa memberikan manfaat kepada seluruh masyarakat yang ada di Indonesia. Dan rencananya mungkin di 2023 kami juga akan meluncing satelit yang lain, kurang lebihnya kapasitasnya akan sama dengan satelit multifungsi, dan mudah-mudahan setelah luncurnya satelit itu harga bandwidth-nya bisa jauh lebih murah dan kompetitif, sehingga semua masyarakat bisa menikmati layanan akses telekomunikasi yang terjangkau. Karena perlu Bapak Ibu ketahui bahwa teknologi satelit ini diakui atau tidak itu adalah teknologi yang mahal dengan segala keterbatasan. Kenapa keterbatasan?
karena teknologi satelit ini menggunakan frekuensi radio atau ada alokasi frekuensi sendiri yang tidak bisa diperlebar lagi. Dan kaitannya dengan frekuensi itu berarti ada keterbatasan kapasitas. Sedangkan satelit ini sendiri sekali sudah diluncurkan ke atas itu sudah tidak bisa diotak-atik lagi. Kalau beamnya seperti itu atau area jangkaunya seperti itu ya akan tetap seperti itu dan slot frekuensinya tidak bisa ditambah sehingga kapasitasnya juga memang sangat terbatas. Oleh karena itu dan satelit ini ekstrim dari sisi suhu antara siang dan malam itu di atas sana itu memerlukan, jadi kalau malam itu bisa dingin sekali di bawah 0 derajat, kalau siang itu bisa panas sekali mungkin di atas 100 derajat. Oleh karena itu kita bisa bayangkan bersama teknologi yang membangun satelit ini memang luar biasa canggih dan tidak bisa menggunakan material yang sembarangan. Karena material yang digunakan itu harus tahan dingin, berikut juga tahan panas. Karena sehari-harinya melewati suhu yang ekstrim seperti itu. Nah, atas semua kecanggihan yang ada, atas semua perangkat yang sudah diset sedemikian rupa sehingga bisa bertahan di angkasa sana, nah itu juga yang jadi penyebab bahwa biaya satelit ini menjadi teknologi yang sangat mahal. Kalau kita membandingkan teknologi satelit konvensional, itu per 1 meganya itu bisa 15-20 juta per bulan. Per 1 mega, dan satelit itu ada 2 arah. Dia ada upload-nya, dia ada download-nya. Kalau upload-nya 1 mega, download 1 mega, berarti 1 bulannya itu kurang lebih sekitar 30 juta rupiah. Ketika kita bicara satelit konvensional, tapi alhamdulillah satelit yang kami miliki adalah HTS, High Throughput Satelit. Ini memang satelit khusus untuk data, berbeda dengan satelit konvensional. Coverage areanya juga sudah kita bagi-bagi sehingga frekuensi yang digunakan itu bisa jauh lebih hemat dan kapasitasnya bisa naik. Ya. Dari satelit konvensional itu kapasitasnya mungkin hanya 1 atau 2 giga. Kita bisa 15 giga satu satelit. Dari situlah kita bisa mendapatkan harga yang relatif lebih kompetitif. Walaupun memang sekali lagi teknologi satelit itu teknologi mahal. Kemudian kalau dibandingkan dengan seluler dan fiber optik, tentunya sampai saat ini masih lebih murah fiber optik. Tetapi kalau seluler kita sudah mulai bisa ngikutin harganya. Karena semangat kami adalah bagaimana bisa melayani Indonesia dengan seterjangkau mungkin. Nah, ini adalah Nusantara satunya kita. Ini adalah satelit broadband pertama di Indonesia. Kemudian transpondernya ada 38 transponder C-band dan 8 Ku-band HTS. Nah, ini yang dipakai, yang 8 Ku-band ini yang dipakai oleh Desa Wi-Fi. Kemudian bandwidth kapasitas totalnya itu bisa sampai 15 GB per second. Kemudian pas diluncurkan masanya itu 4.100 kg. Dan ditempatkan di 146 derajat bujur timur. Nah, untuk masa usia pakainya sendiri, karena teknologi yang kita gunakan adalah teknologi terbaru, termasuk ada electronic propulsion di situ, maka masa hidupnya satelit ini bisa lebih dari 15 tahun. Bahkan asesmen terakhir bisa 12 tahun sejak dari masa peluncuran. Berarti satelit ini akan bebas tugas dari 2019 tambah 20 tahun kemudian. 2039. Jadi waktunya masih sangat lama karena ini juga satelit yang relatif baru. Kenapa satelit ada masa pakainya? Karena satelit itu menggunakan teknologi baterai di dalamnya dan ada roket. Di luar sana itu satelit kadang-kadang bergeser-geser. Nah, untuk mengembalikan satelit ke fungsinya, ke orbitnya itu, maka digunakanlah roket. Istilahnya mungkin sama dengan parkir. Biar parkir balik lagi ke slotnya, itu menggunakan roket. Nah, roket itu ketika nanti suatu saat pasti akan habis bahan bakarnya. Ketika sudah mau habis, nah itulah salah satu yang menentukan umur satelit. Selain perangkat-perangkat lain. Terus sering kita lihat satelit itu ada sayapnya. Ini saya sekalian bercerita tentang satelit mungkin, Pak Koco, mudah-mudahan bisa mengupdate
teman-teman di desa bahwa ternyata teknologi satelit itu seperti itu. Satelit itu sering kita lihat ada sayapnya seperti ini. Nah, ini sebenarnya bukan sayap. Ini adalah solar panel. Jadi ketika satelit ini mendapatkan cahaya matahari, dia akan nge-charge baterainya dan itu digunakan untuk operasional satelit sehari-hari. Nah, baterai juga kan seperti kita ketahui bersama ada masa pakainya, tidak mungkin terus-terusan bisa bertahan. Nah, itu juga yang salah satu yang menjadi ukuran berapa lama satelit ini bisa bertahan di cuaca yang suhu yang sangat ekstrim. Nah, kadang-kadang karena ini kita bicara juga orbit, satelit itu kadang-kadang kena yang namanya seperti gerhana lah. Seperti gerhana sehingga kehilangan power. Terhalang oleh bumi untuk mendapatkan power dari matahari, itu biasanya kita namakan sun outage. Ketika terjadi sun outage, biasanya satelit ada kendala 1 atau 2 jam. Dan biasanya kita juga infokan bahwa satelit kita mengalami sun outage, sehingga 1 atau 2 jam yang sudah ditentukan biasanya tidak dapat melakukan akses. Nah, itu mungkin serba-serbi tentang satelit. Teknologi yang digunakan di Nusantara 1 seperti tadi sudah disampaikan, itu high throughput satelit. Apa itu high throughput satelit? Kalau dulu satelit konvensional itu misalnya dia melingkupi seluruh Indonesia. Sehingga ini kurang lebihnya sama dengan TV nasional, menggunakan satu frekuensi untuk dipakai di seluruh Indonesia. Jadi dimanapun lokasinya di Indonesia, itu menggunakan frekuensi yang sama, sehingga tidak bisa dipecah-pecah. Nah, kalau HTS ini berbeda. Ini punya BIM sendiri. Jadi misalnya Sumatera kita bagi 2 BIM, Sumatera bagian utara dan Sumatera bagian selatan. Kemudian di Jawa juga ada BIM. Nah, akhirnya teknologi ini kurang lebihnya sama seperti teknologinya, walaupun teknologi yang kita gunakan lebih mahal, 1 giganya 10.000 itu bisa dapat 1 giga. Itu mungkin terobosan-terobosan yang Desa Wi-Fi lakukan agar bisa memfasilitasi masyarakat di desa. Kemudian lokasi juga dapat menjadi pusat informasi dan edukasi masyarakat. Kemudian bisa juga menjadi pusat pendidikan bagi pelajar-pelajar untuk melakukan daring, dan menjadi pusat pengembangan dan pemberdayaan masyarakat guna mencapai masyarakat mandiri. Dan ini juga bisa dikelola oleh BUMDes sebagai salah satu cabang usaha, karena memang ada skema bisnisnya di Desa Wi-Fi ini. Nah, untuk mengatasi kesulitan infrastruktur internet di daerah, PSN dan PT Kinaria Desa Raharja atau TV Desa itu menghadirkan Desa Wi-Fi. Ketika Bapak Ibu memerlukan informasi lebih lanjut mengenai Desa Wi-Fi ini, boleh masuk ke website kita www.desawifi.id. Dan silahkan tinggalkan identitas di sana, nanti akan ada tim dari Desa Wi-Fi yang akan menghubungi Bapak Ibu untuk diskusi mengenai solusinya. Seperti apa? Karena kami ada 2 skema produk ya di Desa Wi-Fi ini, nanti saya jelaskan lebih jauh. Nah, untuk perbedaannya di Desa Wi-Fi ini pakai platform Ubiquo-nya PSN. Yang berbeda adalah seperti Bapak Ibu lihat di sini, ini adalah antena-antena yang biasanya ada di atas ATM, mungkin yang paling familiar ya, ATM atau minimarket. Itu biasanya menggunakan antena-antena seperti ini, di mana diameternya itu pasti lebih dari 1,2 meter, 1,2, 1,8 yang umum. Ya, tetapi Desa Wi-Fi by Ubiquo ini itu diameternya hanya 97 cm. Jadi di bawah 100 cm, di mana biasanya platform satelit yang lain itu menggunakan antena yang jauh lebih besar. Kemudian harga perangkat ini relatif lebih terjangkau, karena ketika desa yang sulit mendapatkan akses, ketika ingin mendapatkan akses internet, biasanya itu diperlukan membangun mini tower. Selain itu juga harus nembak, tower itu kan pasti 2 dibangunnya, dan biayanya kurang lebihnya akan sama dan bahkan jauh lebih murah. Tower itu 1 unitnya kurang lebih untuk yang ukuran 15 meter itu
variatif ya, antara 10 sampai 20 jutaan. Nah, kalau perangkat belum dilawannya berarti kali 2. Nah, kalau perangkat desa WiFi ini harganya sangat-sangat terjangkau. Kalau untuk yang bulanan itu di bawah 10 juta. Kalau yang untuk WiFi komunitas itu harganya kurang lebih sekitar 13 jutaan. Jadi dibanding membangun tower masih jauh lebih efisien perangkatnya kita. Kemudian biaya bulanannya relatif terjangkau. Kalau VSAT lain seperti yang tadi saya sampaikan, bulanannya sangat mahal. Per Mbps-nya itu bisa sampai 15 juta ya, ketika menggunakan teknologi satelit konvensional. Tapi yang kita gunakan adalah HTS sehingga bulanannya lebih terjangkau. Biaya bulanannya itu dari 500.000 sampai 13 juta setengah per bulan. Dan itu kapasitasnya sudah luar biasa, 13 juta setengah itu sudah unlimited. Sudah unlimited dibanding dengan yang tadi harganya jauh ya, jauh sekali. Kemudian instalasi lebih cepat karena perangkat yang lebih ringkas, tidak banyak perangkat yang dipasang. Itu rata-rata kalau teknisinya ahli mungkin 3 jam bisa selesai. Tapi rata-rata instalasi itu memerlukan waktu antara 3 sampai 6 jam kurang lebih. Yang lama adalah di proses pointingnya, mengepaskan antena parabola dengan posisi satelit. Nah, untuk perangkatnya sendiri di desa WiFi ini ada 2 platform, ada desa WiFi Ubico dan ada desa WiFi Sinyalku. Perangkatnya kurang lebih seperti ini. Jadi ada antena yang berikut dengan di sini ada DUC ya. Itu untuk connect ke satelitnya, kemudian ada modem, kemudian ada WiFi router, ini untuk yang langganan secara bulanan. Nah, untuk komunitas, ini berbeda. Ya. Antenanya sama, modemnya sama, tetapi akses pointnya. Kalau ini adalah WiFi router rumahan, kalau ini WiFi routernya bisa ditempatkan di outdoor, sehingga tahan cuaca, dan jangkauannya relatif lebih jauh. Jangkauannya ini kalau yang WiFi router rumahan, ya seperti mungkin WiFi terminal WiFi yang ada di rumah Bapak Ibu. Saat ini jangkauannya kurang lebih sekitar 30 meteran. Kalau yang ini jangkauannya karena outdoor dan memang sudah diperuntukkan untuk komunitas, itu jangkauannya bisa 50 sampai 100 meter dari lokasi antena terpasang. Kemudian, nah ini adalah program khusus untuk desa WiFi ada, tetapi memang khusus di area Sumatera, Jawa dan Nusa Tenggara. Kita ada Max 10 dan Max 5 serta ada desa WiFi Region 4. Nah, desa WiFi Region 4 ini desa WiFi yang seharga tadi 10.000 per giga, tetapi baru kita uji cobakan di area Jawa Barat. Nah, ini skema perangkatnya, mungkin paket desa WiFi bulanan. Ini yang berbayar bulanan. Nah, untuk skemanya ini, Bapak Ibu sudah tidak lagi diharuskan membeli perangkat. Tetapi perangkatnya bisa dengan mekanisme pinjam. Ya, kalau Max 10, ini harga layanan per bulannya 1 juta. Tetapi ketika langganannya untuk 12 bulan, maka cukup bayar 10 juta. Ada diskon 2 bulan di situ dan perangkat sudah dipinjamkan, sudah termasuk ke komponen biayanya. Jadi cukup bayar 10 juta, bisa menikmati akses internet selama 1 tahun dengan kuota 100 giga per bulan. Ini kalau misalnya kita selektif, insya Allah cukup ya. Kita main di handphone juga mungkin 1 bulannya hanya sekitar 5 atau 10 giga, berarti ini juga bisa cukup kalau dipakai untuk sekitar 10 sampai 20 orang kurang lebih. Tetapi ini menggunakan WiFi router rumahan. Sekali lagi, harga per bulannya 1 juta, tetapi ketika langganan 12 bulan cukup bayar 10 juta di muka, itu bisa dapat 100 giga per bulan selama 1 tahun. Untuk kecepatannya sendiri, downloadnya itu bisa 10 Mbps, dan uploadnya bisa 1 Mbps. Nah, bayangkan kalau kita menggunakan teknologi satelit konvensional, berarti 10 tambah 1 ini 11 Mbps
plus dikali harganya 15 juta atau 20 juta, berarti sekitar 165 juta per bulan, tapi kita bisa pangkas hanya 10 juta untuk 1 tahun. Itu ini adalah terobosan yang luar biasa dan luar biasa murah. Dan sekali lagi Bapak Ibu, mohon tidak dibandingkan dengan layanan fiber optik atau seluler karena secara teknologi itu sangat berbeda. Tetapi ya mau tidak mau, karena di pasar memang sekarang mungkin lebih banyak orang menggunakan seluler dengan harga yang seperti itu, maka kami juga karena semangatnya ingin melayani masyarakat Indonesia dengan harga seterjangkau mungkin, oleh karena itu kita mencoba mendekatkan harganya ke situ dan ternyata bisa masuk. Kemudian kalau misalnya, aduh 10 juta, kalau di awal berat nih. Nah kita ada paket satu lagi, namanya Max 5.5, ini sama perangkatnya juga dipinjamkan, tetapi ini langganannya untuk 6 bulan. Harganya sedikit berbeda, kalau yang ini 1.100.000 per bulan, tapi ketika langganan untuk 6 bulan cukup bayar 5.500.000. Ini bisa dapat layanan internet selama 6 bulan dengan kuota 100 GB. Speednya kurang lebihnya sama, downloadnya itu 10 Mbps, uploadnya 1 Mbps. Nah, ketika 100 GB-nya habis, maka download dan uploadnya speednya akan turun. Downloadnya ke 128 kbps, uploadnya 64 kbps. Ini untuk email dan WhatsApp. Chat itu harusnya sih masih cukup. Sekali lagi, kurang lebihnya sama dengan seluler, menggunakan sistem kuota. Ketika kuotanya habis, maka speednya akan turun. Nah, harga yang di atas ini memang belum termasuk PPN. Ya. Nah, calon pelanggan hanya dapat berlangganan paket awal berupa Max 10 atau Max 5,5. Kalau Max 10 berarti untuk 12 bulan. Max 5,5 itu berarti 5,5 itu berarti untuk yang layanan 6 bulan. Paketnya itu unlimited FUP, unlimited. Kenapa dibilang unlimited? Karena ketika kuota utamanya habis, dia masih akan tetap terkoneksi. Tetapi tentunya dengan FUP. FUP itu Fair Usage Policy atau rata-rata penggunaan per bulan yang bisa dipakai. Ini sudah umum ya di dunia perinternetan. Kemudian kuota uniknya lagi, kuota yang diberikan ini adalah kuota reguler 24 jam, tidak ada jam-jaman, tidak ada pagi atau jam malam gitu. Kemudian voucher top up desa wifi itu berlaku dengan skema region 1, harganya juga terjangkau, dan setelah masa paket awal selesai, Max 10 atau Max 5.5 itu bisa berlangganannya bulanan, 1 juta atau 1.100.000. Tetapi kalaupun mau beli paket ini lagi, itu juga diperkenankan karena jauh lebih ekonomis. Nah, dan harga yang di atas ini belum termasuk biaya delivery dan instalasi. Jadi selain biaya pelangganan ini, Bapak Ibu nanti kalau misalnya melakukan pemesanan, kita akan hitung pengantaran ke lokasi Bapak Ibu berapa dan biaya instalasinya juga berapa. Nah, ini kalau yang mau beli perangkat, biasanya desa itu tidak diperkenankan pinjam kalau menggunakan anggaran dari desa, dari dana desa. Sehingga perangkatnya biasanya harus dimiliki oleh desa. Kalau misalnya perangkatnya mau dibeli, boleh, silahkan. Itu harga perangkatnya kurang lebih 7.900.000 per satu set, tetapi belum termasuk PPN. Kemudian kalau perangkatnya beli, itu biaya layanannya bisa per bulan. Bisa per bulan. Berarti kalau layanannya perangkatnya itu dibeli 7.900.000 plus PPN, langganannya bisa bulanan. Bulanannya ada yang 1 juta, ada yang 1.100.000 ya. Dan kemudian kalau beli paket tahunan sama free 2 bulan, kalau paket semester free-nya 1 bulan. Nah, itu mungkin yang mudah-mudahan bisa memfasilitasi teman-teman di desa. Kalau speed segala macam itu kurang lebihnya sama. Ini lebih efisien dari biaya bulanannya saja, tetapi dari sisi perangkatnya dimiliki sendiri, sehingga tidak ada lagi komponen biaya sewa perangkat. Dan sama juga harga ini belum termasuk delivery dan instalasi. Nah, ini untuk desa wifi-nya sendiri, produk yang baru juga kita luncurkan dan kita uji cobakan, ini khusus area Jawa Barat. Khusus area Jawa Barat, kami
ketika Bapak Ibu minat untuk memasang WiFi untuk tadi disebar. Kalau yang ini itu susah ya kita mau tracking kalau yang skema bulanan. Kalau yang ini itu tidak ada biaya bulanan. Bapak Ibu cukup membeli perangkat, harganya 13 juta sekian, belum termasuk biaya delivery dan instalasi. Kemudian nanti perangkatnya dipasang di desa atau di warung untuk bisa digunakan masyarakat sekitar melakukan akses internet. Lalu bayarnya gimana? Nanti masyarakat yang ingin melakukan akses internet itu membeli voucher. Membeli voucher sehingga di sini seperti tadi saya sampaikan ada aspek bisnisnya. Membeli voucher dan harga vouchernya ini juga sangat-sangat kompetitif ya. Kita mulai dari ini ada time based voucher, berarti vouchernya ini voucher menitan. 30 menit itu harganya 2.000 sampai yang maksimal 3 jam itu harganya 9.500. Masa berlakunya itu 7 hari dan grace periodnya ada 1 tahun. Jadi kalau sudah beli kemudian belum dipakai-pakai itu 1 tahun masih bisa berlaku. Ya. Tetapi kalau misalnya sudah beli dan sudah dipakai itu masa berlakunya hanya 7 hari. Kemudian ada yang kuota base. Kuota base ini itu tidak terbatas waktu, kapanpun Bapak Ibu mau melakukan koneksi itu bisa. Harganya mulai dari 3.500 sampai 550.000. 3.500 itu masa aktifnya 30 hari dan dapat kuotanya 300 Mbps. Kita coba yang pakai 13.500 saja, itu dapatnya 1,2 giga. Untuk area-area yang kesulitan sinyal, kami pikir ini harga yang cukup terjangkau untuk masyarakat. 1,2 giga ini juga banyak sekali hal yang bisa dilakukan dengan kuota sebesar itu, sehingga harapannya ini bisa menjadi memfasilitasi masyarakat di desa yang keterbatasan akses internet bisa mengakses internet dengan murah meriah, ya. Dengan infrastruktur yang sangat terbatas. Jadi biasanya operator di daerah ini juga sudah ada skema bagi hasil dengan, tapi tidak besar sih, hanya 1 atau 2%. Biasanya operator di daerah sama seperti Bapak Ibu membeli layanan seluler, misalnya harga 3.500 kemudian dijual 4.500, karena operator di daerah juga memerlukan biaya operasional untuk operator, kemudian biaya operasional juga untuk listrik. Jadi biasanya sih rata-rata harganya itu masih ada, masih dinaikkan dari harga yang tertera di vouchernya. Nah, voucher ini digunakan untuk apa? Di vouchernya nanti ada username dan password untuk bisa connect ke WiFi. Ketika connect ke WiFi menggunakan user dan password bersangkutan, maka yang akan timbul nantinya adalah kuota sesuai dengan kuota yang dibeli oleh pelanggan. Nah, itu mungkin kurang lebih Pak Koco yang bisa saya sharing pada pagi hari ini. Mudah-mudahan bisa memberi pencerahan ya, untuk kita semua untuk akses layanan internet di desa yang memiliki keterbatasan akses jaringan atau saat ini sudah terjangkau layanan seluler tetapi kualitas sinyalnya relatif tidak stabil. Desa WiFi dengan 2 skema tadi, bisa yang bulanan, bisa juga yang mekanisme berlangganan melalui voucher yang tidak ada bulanannya, dan itu juga bisa digunakan untuk bisnis. Salah satunya dipakai untuk bisnis BUMDes sebagai sumber penghasilan dan memberi manfaat kepada masyarakat sekitar. Mudah-mudahan desa WiFi ini bisa menjadi solusi bersama untuk lebih mencerdaskan masyarakat Indonesia dengan memberikan akses kepada teman-teman kita yang memiliki keterbatasan akses jaringan dan tetap bisa belajar melalui digital platform yang sudah tersedia banyak sekali saat ini dan salah satunya adalah TV Desa. Itu saja Pak Koco. Terima kasih banyak atas waktunya. Oke, terima kasih Yudi. Ini nggak perasa kita juga sudah hampir di penghujung acara. Tapi karena memang ini sesuatu yang menarik, ada satu pertanyaan ini yang ada di chat kita dari Lisa di Kabupaten Siak. Desa di daerah kami
rata-rata sudah memasang WiFi dengan menganggarkan pembangunan tower 40-50 juta. Ya. Jika desa mau memasang desa WiFi tower yang sudah ada, apakah bisa digunakan? Ini pertanyaan menarik juga nih. Gambarannya seperti apa nih? Tower yang sudah ada bisa digunakan, sebetulnya bisa, tetapi platform kita ini tidak disarankan untuk disebar kembali. Kenapa tidak disarankan untuk disebar kembali? Karena tadi kita membuat perangkat ini seringkas mungkin, sehingga dengan perangkat yang ringkas tentunya ada keterbatasan. Sebetulnya di-share kembali itu dimungkinkan, Pak Koco, secara teknologi, karena ini adalah teknologi jaringan. Tetapi memang kapasitasnya tadi, upload-downloadnya itu hanya 10-20 Mbps. Kebayang kalau itu disebar ulang. Tentunya 10-20 Mbps ini normalnya digunakan 15-20 atau 25 orang. Nah, itu masih bisa normal dipakai, walaupun semakin sedikit yang pakai, maka kecepatan yang dinikmati itu bisa jauh lebih besar. Kurang lebihnya konsepnya seperti itu. Sama ya, seluler juga seperti itu. Ada satu tower, kapasitasnya juga pasti terbatas. Ketika misalnya banyak massa berkumpul di situ, biasanya ada kesulitan untuk melakukan akses. Nah, ini juga kurang lebihnya seperti itu. Sehingga tadi saya sampaikan, betul memang membangun tower juga kan perlu biaya yang tidak sedikit. Ya, bahkan sampai 50 juta tuh tadi. Nah, ini mungkin perangkat kita itu tidak sampai 20 juta. Bahkan untuk yang layanan bulannya itu di bawah 10 juta. Mudah-mudahan ini juga bisa jadi solusi, sekali lagi dibanding harus bangun tower-tower, ya cukup dengan parabola, instalasinya pun ringkas, kecepatan internetnya juga bisa diandalkan, bahkan untuk layanan Zoom, itu kalau dipakai Zoom 2 atau 3 orang masih bisa berjalan dengan sangat baik, dan aksesnya juga langsung ke satelit, ya, di mana area-area yang sulit terjangkau pun masih mungkin bisa kita layani. Oleh karena itu mudah-mudahan sekali lagi desa WiFi bisa menjadi solusi, karena dibanding dengan harus membangun infrastruktur seperti itu yang menghabiskan puluhan juta, ini bisa jauh lebih efisien. Itu mungkin Pak Koco. Oke, kalau ada yang ingin bertanya langsung silakan, saya berikan kesempatan, silakan Resen. Kalau tidak ada berarti penjelasannya cukup jelas, sehingga nanti bisa berkunjung ke websitenya desawifi.id. Di sana ada tombol untuk WhatsApp juga, jadi bisa langsung berhubungan. Jadi ada setidaknya ada 2 modal yang kita bisa tangkap. Satu, bagaimana kemudian ini menjadi semacam kebutuhan untuk pribadi atau kebutuhan untuk kantor dengan paket max tadi, atau paket yang tiap bulan berlangganan berapa, dan kemudian ada juga yang bisa dijual ulang, artinya voucher WiFi. Nah, ini bisa jadi model usaha BUMDes. Jadi voucher, jadi kalau kita ada di hotel nih, saya pernah satu saat di hotel di Kupang kalau nggak salah waktu itu layanan akses internet hanya ada di ruang ini front office. Nah, ketika masuk ke kamar itu kita harus beli paket akses WiFi-nya. Nah, ini sama juga ada satu pola yang seperti itu yang bisa dikembangkan menjadi bisnis dari BUMDes. Saya pikir ini sudah sampai di penghujung acara. Terima kasih kerabat desa yang sudah mengikuti di Zoom meeting maupun di channel YouTube. Untuk informasi lebih jelas bisa mengunjungi di desawifi.id, bisa konsultasi lebih lanjut, dan insya Allah sampaikan dari pendamping desa, mungkin ada peluang bisnis yang bisa ditawarkan oleh teman-teman dari Desa WiFi. Sampai di sini kerabat desa Indonesia. Terima kasih Yudi udah berbagi cerita. Semoga ada
ruang-ruang untuk kolaborasi, sinergi dengan teman-teman pendamping desa di seluruh Indonesia. Sampai jumpa pekan depan. Kita akan selalu hadir Senin sampai Jumat pukul 6 sampai pukul 7 pagi. Salam bahagia kerabat desa Indonesia. Mari berdiri sebaris, olubis gentul baris. Salam SDGs desa. Salam desaisme. Terima kasih. Apa sih yang kita inginkan untuk masa depan desa? Warga desa yang sehat, pendidikan yang berkualitas, pendapatan yang meningkat dan merata, lingkungan desa yang tetap lestari, desa aman, nyaman, dan damai berkeadilan. adat dan budaya desa terlindungi. Semua itu adalah cita-cita kita bersama. melalui SDGs desa. melangkah maju, mewujudkan cita-cita bersama. Desa-desa di Indonesia telah menapaki kemajuan. Gotong royong yang tetap terjaga. Fasilitas di desa semakin baik, pendidikan dasar mencukupi. Akan tetap kita tidak boleh lengah, sebab masih banyak tantangan yang menghadapi. Pengangguran pemuda desa harus diatasi. Penurunan kemiskinan desa harus lebih cepat lagi. Kebakaran hutan harus dihentikan. Kekerasan terhadap perempuan harus dihilangkan. Pekerjaan-pekerjaan yang belum usai ini, Kini harus kita tuntaskan. Jadi, mari berdiri. mari berdiri. Mari berdiri sebaris, berjajar bergandengan tangan, Melukis kuntul baris, mewujudkan cita-cita kita bersama. dan pastikan tidak ada satupun warga desa yang tertinggal di belakang. mari membangun Indonesia dimulai dari desa. 18 tujuan untuk mewujudkan desa yang lebih baik.